Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan sobat semuanya, selamat siang. Selamat bertemu kembali di channel saya, channel pemula yang menggunakan MacBook. Kali ini saya mengalami sebuah kesulitan ya. Kesulitannya adalah saat ini saya punya sebuah file WinRAR ya. Sebuah file WinRAR yang kebetulan sudah saya download ya, di hard disk saya. Hanya saja saya kesulitan untuk membuka karena file yang saya miliki berbentuk WinRAR. Nah, jadi file ini belum bisa saya buka sebelum saya awalnya menginstal aplikasi WinRAR di Mac OS gitu ya. Dan bagaimana caranya? Jadi caranya sebenarnya kita harus mencari sebuah file yang digunakan untuk installer di MacBook, file installer WinRAR, itu kita bisa cari ya di sini ya. Dan kebetulan saya sudah dapat filenya, yaitu di link yang mungkin nanti bisa saya kasih lah ya. Linknya ada di sini. Nah, ini link yang awalnya tadi saya dapatkan dari sebuah Google Drive lah gitu ya. Oke, nah hanya saja saat saya melakukan instalasi memang ada sedikit kendala, di mana file ini ketika saya buka seperti ini ya rekan. Nah, keluar aplikasi TNT. Jadi aplikasi halaman ini kita harus open ya. Jadi ini kita open setelah di-download tentunya. Jadi nanti silahkan di-download dulu, kemudian jalankan dan klik open. Nah, kalau keluar seperti ini, mau nggak mau ya kita harus move trust ya. Artinya aplikasi ini dianggap sebagai malware. Maka kita perlu hanya melakukan sebuah setting di Mac OS, yaitu di bagian menu Mac di atas di sini, pilih sistem setting. Kemudian setelah masuk di sistem setting, yang perlu kita lakukan adalah masuk ke menu privasi ini ya. Menu privasi and security. Nah, tadi saya hanya melakukan perubahan di sini ya. Jadi di allow aplikasi yang diizinkan itu kita memilih, nah ini. Nah, masalahnya di sini. Jadi di sini itu tidak bisa dilakukan apapun kecuali kita melakukan sebuah pengubahan di terminal. Jadi teman-teman harus membuka terminal di Mac OS dulu di sini ya. Jadi harus masuk ke terminal dahulu, terminal Mac OS, agar security-nya ini dari enable bisa ke dari enable ke disable ya. Jadi kita disable gitu ya. Nah, jadi tahapan ini sampai di sini agak rumitnya di sini ya, agak secure-nya di sini Mac OS itu. Kalau seandainya kita misalnya kita hanya mengubah di bagian allow accessories to connect, apakah masih bisa di sini? Kita coba. Misalnya ini tadi kita escape ya, kita down dulu, kita kemudian klik kanan, open. Nah, masih kan? Masih sama. Jadi masih ada respon. Yang perlu kita ubah sebenarnya di sini. Low application di sini hanya diizinkan yang aplikasi yang dibuat oleh developer dan App Store ya, App Store saja. Nah, oleh karena itu agak sulitnya di sini gitu ya. Jadi agak sulitnya di sini, sulit untuk kita menjalankan aplikasi yang diizinkan oleh Mac OS ya. Nah, dalam hari ini wah kesulitan kalau seperti ini. Kita akan coba ya. Jadi ada file yang memang kita harus bisa buka melalui TNT ini ya, file TNT yang ada di sini. Saya juga belum banyak tahu mengenai TNT itu apa. Silakan nanti bisa dicari. Tapi pada prinsipnya tadi kita sudah sampai pada tahap ketika ini kita open ya, kita open kembali lagi akan keluar seperti ini. Nah, ini kita perlu melakukan pengubahan di bagian
security ya. Security dari menu setting tadi, pilih setting and privacy and security, kemudian kita perlu mengedit di sini. Karena di sini tidak tersedia, maka kita harus masuk ke menu terminal dan kita perlu mengetikkan sebuah script ya, sudo sptclt ya, spctl master dan seterusnya, ini dari enable ke disable ini ya, enter. Nah biasanya nanti diminta untuk memasukkan password macOS kita udah masukkan, kita enter. Nah oke, berhasil. Nah setelah itu kita bisa coba ke sini lagi ya, ke sini lagi kita masuk ke privacy and security, dan sekarang kita sudah bisa membuka allow application-nya, kita pilih anywhere. Nah setelah itu kita finger, kita allow, betul-betul kita allow ya, jadi kita allow semuanya. Dan sekarang kita coba untuk kita klik kanan dan open. Gak tahu apa yang terjadi. Yang pada intinya di sini setelah oke ya, di sini press enter. Ya, press enter di sini. Nah, setelah kita press enter, barulah keluar WinRAR-nya. Kemudian kita drag ke sini ke aplikasi. Oke. Aplikasi sudah, WinRAR sudah ada. Nah, ini di sini. Oke lah. Ini yang saya cari sejak berbulan-bulan ya, 1 bulan lah ya. Saya memang akhirnya nyerah gitu ya. Tapi hari ini karena juga ada kepentingan untuk harus bisa membuka, maka dalam hal ini kita sudah bisa membuka arsip WinRAR yang kita miliki ya. Termasuk juga di sini ketika kita mau WinRAR kan ya, kita bisa lakukan di sini. Metodenya itu bisa diklik kanan, kemudian klik RAR extractor dan seterusnya ya. Jadi bisa dengan cara klik kanan ya, nanti open WinRAR dan seterusnya, seperti di Windows aja sih. Oke, jadi sini sudah sampai di sini kayaknya udah selesai. Oke, ini tinggal kalau ini mau diarsip berarti di gini ya. Nah, ini diarsip, go. Berarti oke lah, kita kasih nilai 5. Mana ini? Oh, ini open ya, open arsip ya. Jadi kalau seandainya kita masuk ke masuk Windows Explorer lah, kalau di Windows ini misalnya saya punya file PDF, kita WinZip dulu. Kita WinZip-nya pakai apa ini ya rekan? Wah, saya juga belum tahu. Nah, ini dikompres dulu. Set. Nah, kompresnya udah bisa. Klik kanan untuk membuka. Itu kita pakai ini. Ya, oke. Oke, nah berhasil juga nih. Oke, sip. Jadi udah berhasil ya rekan. Mungkin agak bertele-tele ya tadi video saya, karena tahapannya memang seperti itu. Agak cukup banyak noise di tutorial saya. Mudah-mudahan enggak semakin bingung. Jadi pada intinya saya simpulkan, pertama, kalian harus download dulu ya, di link yang nanti saya berikan di deskripsi, file DMG ya. File DMG ini sudah setelah di download. Nah, ketika sudah di download, kemudian nanti ketika kita jalankan seperti ini akan masuk TNT, biasanya nggak bisa langsung di running, maka teman-teman harus membuka terminal dulu ya. Membuka terminal dengan memberikan perintah yang nanti juga bisa saya tulis ya di sini ya. Jadi terminalnya membuka ini ya, file yang perlu kita lakukan ya di sini. Jadi file ini perlu kita lakukan, atau mungkin saya tulis nanti di blog saya ya. Blog saya rahmadi.wordpress.com. Saya tuliskan aja di sini. Biar teman-teman lebih mudah untuk melakukan ini.
Oke, ya, oke lah. Saya mah harus ke sini juga ya. Oke lah. Jadi tadi nulisnya ini sementara biar di sini dulu nanti saya rapikan. Jadi setelah masuk ke terminal kalian klik ini dan masukkan password dan seterusnya maka akan keluar ini dan seterusnya nanti WinZip dan WinRAR-nya akan sudah bisa kita ekstrak gitu ya. Ini saya punya file WinRAR. Oke, WinRAR arsip ya. Oke, berhasil. Sip, berhasil. Oke, terima kasih. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.